berpikir kritis yang diampu oleh Bu Desmita. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan teman saya selaku owner Gaim Food Health. Selamat sore Mas Rafa. Ya Mas. Perkenalkan, saya Jafar Amirudin Saputra dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pemecahan masalah dan bisnis melalui cara berpikir kreatif dan kritis sebagai seorang pengusaha yang telah sukses dan pengalaman. Tentunya Mas Rafa banyak pandangan serta pengalaman menarik dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Nah, yang pertama saya ingin bertanya, bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan Mas Rafa memulai bisnis ini? Ya, jadi gini Mas, awalnya dulu saya suka sepatu. Jadi dulu kayak lihat sepatu bagus itu kayak apa ya, saya tuh lebih tertarik di sepatu daripada pakaian. Walaupun bukan saya, kalau barangnya kayak menarik, bagus, saya beli. Dan nanti kalau barangnya udah kayak apa, ngumpul lebih dari 5 pasang, itu nanti saya kayak posting di marketplace. Nah, dari awal itu saya kayak untungnya lumayan, jadi saya beranikan ambil kayak yang namanya bal itu kan juga yang gede itu Mas. Jadi ada yang paket usaha itu isinya 10 pasang atau selusin 12 pasang itu dengan harga borongan Mas. Dari itu saya ambil dari bal usaha yang kecil, saya lebih produktif dan berani untuk ambil bal yang polian gede. Itu pun ada grade-grade-nya, kayak yang grade A itu biasanya anak-anak bilang itu grade kepala, jadi dalamnya itu grade-nya pun grade gede kayak Adidas, Nike, New Balance, itu dengan size yang golden size itu di 39 sampai 43. Kadang kalau yang grade C atau kakian itu size-nya random Mas, jadi ada yang nyampur size anak, size cewek, kalau enggak size gede pun kalau terlalu gede susah jualnya, itu diantara size 4, 6 ke atas. Itu pun kalau ada yang nyari pasti dibeli, tapi jarang. Lebih amannya di golden size itu 39 sampai 43, mentok di 43, 44 sudah mulai susah. Ada pertanyaan lagi nih Mas Rafa, apa tantangan terbesar yang pernah Mas Rafa bangun di awal membangun usaha ini? Tantangan terbesar. Waktu pertama COVID. Oh, waktu pertama COVID ya. Saya dulu awal jualan itu kelas 2 SMA itu di tahun 2018. COVID kan di 2019 sampai 2020. Awal-awalnya mau kayak apa, produktif, niat jualan, langsung ada COVID itu agak terasa sih Mas, dari pemasukan ataupun saya sendiri buat nyari stok atau barangnya pun susah. Jadi kayak apa, keluar susah, bukan pun harganya susah. Jadi barang pun ada pun harganya mahal. Kita membuat saya awal lagi nggak bisa. Jadi lebih kayak lebih sering-sering memantau marketplace. Barang masuk susah, kita mau ambilnya cepat. Jadi kita ambil kayak lelangan. Biasanya di marketplace kan ada lelangan, kita fokus ke lelangan. Nah, pemecahan masalah ini Mas Rafa, dalam dunia bisnis masalah sering muncul secara tiba-tiba. Bagaimana Mas Rafa akar masalah ini dalam bisnis? Maksudnya menyelesaikan akar masalah ini dalam bisnis ini. Kalau saya tetap produktif aja sih Mas, kayak harian lebih aktif. Makanya kalau seumpama saya harian posting 10 barang,
dalam bagaimana cara Mas Rapa melatih tim mampu berpikir lebih kreatif dan kritis dalam menghadapi masalah. Seperti kayak kerusakan sepatu atau kerusakan lain-lain. Jadi dalam satu bal atau satu volley yang umpama isi 50 pasang, itu dengan kondisi beda-beda. Ada yang 70% ke bawah, ada yang 50% ke atas. Jadi yang kayak kita sort dulu sebelum naik postingan, kita sortir, kita cuci yang sekiranya masih bisa bersih, layak pakai, masih bagus gitu. Kita biasanya display harian, dan yang kondisinya kayak 70% ke bawah itu kita sisihin dulu, nanti kita kumpulin buat pensel. Kayak kita yang buat display harian itu yang kondisi. Nah, untuk mengurangi kayak barang yang kayak susah jualnya, kita catain Excel. Sebenarnya uangnya bisa muter. Apa pesan atau saran dari Kak Rapa untuk calon pengusaha agar mampu berpikir kreatif dan kritis dalam mengembangkan usaha mereka? Baik, teman-teman, saya Jafar Saputra atas waktunya dan wawasan yang telah dibagikan hari ini. Semoga pengalaman dan pandangan yang Mas Rapa sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kami dan para pendengar dan pembaca lainnya untuk terus berpikir kreatif dan kritis serta pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dunia bisnis. Terima kasih dari saya.